Kan, ya, untuk hal yang sama sekali tidak jelas tiba-tiba dituntut maksimal, padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Tris telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Bahwa Bambang Tri ini menjadi tersangka bukan karena persoalan ijazah palsu, itu dulu yang harus digarisbawahi, tetapi persoalan ujaran kebencian di media sosial dan persoalan penodaan agama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolangi 9 dari Butapan Talopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Repli Harun, salah seorang profesor yang saya kira sudah tidak asing bagi kita semua. Beliau adalah ahli tata negara yang memang sekali lagi saya pertegas, orang ini sejak dipecat dari BUMN itu memiliki kebencian yang akut terhadap Presiden Jokowi. Artinya apapun yang mengarah kepada pendegradasian terhadap Presiden Jokowi, maka otomatis dia berpihak di situ. Dan itu saya kira sahabat-sahabat juga sudah pada paham semua. Oleh karena itu, ketika dia mencoba untuk mengomentari kasus yang menimpa Sugi Nur dan Bambang Tri, terutama soal ancaman hukumannya yang menurutnya itu tidak masuk di akal dan cenderung membela Sugi Nur, bukan lagi cenderung ya, membela Sugi Nur secara nyata di sana di dalam sebuah video yang sebentar ini saya akan tampilkan. Tetapi kemudian dasar-dasar pembelaan yang dilakukan ini saya kira adalah sesuatu yang sudah berulang-ulang disampaikan di muka publik, termasuk saya kira Pak Amin Rais juga sudah pernah menyatakan itu. Tapi yang perlu saya garis bawahi dulu di sini adalah yang pertama, bahwa Bambang Tri ini menjadi tersangka bukan karena persoalan ijazah palsu, itu dulu yang harus digarisbawahi, tetapi persoalan ujaran kebencian di media sosial dan persoalan penodaan agama. Itu dulu yang mesti dipahami oleh semua pihak. Oleh karena itu kemudian proses ini begitu berjalan, tentu jaksa punya alasan tersendiri kenapa dia sangkakan 10 tahun. Tetapi oleh Repli Harun menilainya bahwa selama proses persidangan katanya tidak ada hal yang mengarah kepada Sugi Nur ini untuk dihukum atau bersalah. Nah, coba kita lihat dulu seperti apa cuplikan daripada narasi Repli Harun ini. Kewajiban profetik umat manusia, walaupun dia bukan nabi, tapi kewajiban kenabian ini perlu dijalankan, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran sedapat mungkin. Misalnya salah satunya adalah, kita dalamkan dulu ya, jangan-jangan belum, oke sudah ya. Salah satunya adalah Sobat Era sekalian mengenai tuntutan yang diberikan kepada Gus Nur dan Bambang Tri. 10 tahun, what? 10 tahun itu adalah tuntutan yang maksimal. Jadi kita jangan lupa, Bambang Tri dan Gus Nur itu didakwa dengan 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah menyebarkan berita bohong yang tuntutan maksimalnya adalah 10 tahun. Dakwaan kedua itu menyebarkan ujaran kebencian dengan tuntutan maksimalnya 6 tahun. Dan yang ketiga adalah penodaan agama dengan tuntutan maksimalnya 5 tahun. Coba bayangkan ya, untuk hal yang sama sekali tidak jelas tiba-tiba dituntut maksimal. Padahal kita tahu bahwa selama proses persidangan tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa baik Gus Nur maupun Bambang Tris telah menyebarkan berita bohong atau hoax yang terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Karena Bambang Tri membuat buku investigasi dan Gus Nur mengundang dia ke podcast dia dalam rangka untuk meyakinkan, maka dibuatlah mubahalah atau sumpah. Dalam Islam ada.
Bagaimana kita mengatakan ini hoax sementara versi yang tidak hoaxnya kita tidak pernah dapatkan? Dan ini terlalu berlebihan Sobat Era sekalian, sampai dituntut Oke, saya kira jelas ya bagaimana Refli Harun membangun narasinya yang memang secara nyata real membela Bang Bantri dan Suginur. Tetapi itulah sebenarnya sahabat-sahabat, kalau misalnya persoalan hukum mencoba ditarik-tarik masuk dalam wilayah politik, soal keberpihakan saya kira memang Refli Harun ini sudah tidak dipertanyakan lagi. Refli Harun sebagai seorang profesor ahli hukum tata negara, sepertinya dia lupa bahwa ia membuat sebenarnya Bang Bantri dan Sugi Nur ini disangkakan 10 tahun itu karena orang ini adalah orang yang berulang kali melakukan hal yang sama dan sempat dipenjara baik Sugi Nur maupun Bang Bantri dengan kasus yang sama. Dan anehnya lagi, ketika dia dalam proses persidangan tidak pernah satu kali pun juga merasa bersalah, bahkan dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Seolah-olah yang dia lakukan ini adalah jihad, seolah-olah yang dia lakukan ini adalah satu proses perjuangan untuk memperlihatkan kebenaran di mata masyarakat, dengan asumsi selama dalam proses persidangan adalah lebih menekankan pada ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal secara akal sehat saya yakin hanya orang-orang dungu, hanya orang-orang bodoh yang percaya bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Lagi pula kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, kedua orang ini itu ditersangkakan karena kasus ujaran kebencian di media sosial dengan melakukan mubahalah di podcastnya Sugi Nur. Makanya ketika Sugi Nur selalu berdalih bahwa bukan saya yang bicara soal ijazah palsu Pak Jokowi, tapi itu Bang Bantri, saya kira memang kontesnya tidak di situ, tapi kontesnya adalah Anda membuat Bang Bantri hadir lalu melakukan mubahalah. Dan ada satu catatan penting, Anda mengatakan bahwa tidak percaya sama Bang Bantri berarti tidak percaya sama Al-Quran. Itu jelas dan viral videonya. Oleh karena itu narasi Refli Harun ini tidak perlu terlalu didengar oleh netizen. Anggap saja bahwa ini adalah pembelaan terhadap teman. Ya wajar lah, apalagi memang sekali lagi Refli Harun ini adalah orang yang memang sangat berharap Jokowi terpuruk. Kenapa? Karena sampai hari ini sepertinya dia tidak move on dengan apa yang dialaminya, yaitu ketika dipecat dari BUMN. Nah, hal ini saya luruskan. Kenapa? Karena ini terkait soal bagaimana orang sekelas Refli Harun kalau bicara, seorang profesor, seorang yang banyak pengikutnya, itu bisa kemudian menyeret orang lain untuk ikut percaya dengan apa yang dia sampaikan. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa sahabat-sahabat di luar sana jangan pernah termakan dengan narasi-narasi yang mereka sampaikan, apalagi kalau itu sudah bicara dalam konteks politik, karena ini soal keberpihakan. Keberpihakan terhadap apa? Terhadap politik kebangsaan kita untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik